Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Adibuddin Al-Halim, MPDI, selaku dosen pengampu hadis tarbawi, teman-teman dari program studi PAI dan dari program studi PKMI yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Imam dari kelompok 2 akan mempresentasikan makalah dengan judul Ibadah dan Dzikir. Ibadah dan dzikir. Ibadah secara istilah menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, MA, menyatakan bahwa ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak dari rasa pengagungan yang bersemai dalam lubuk hati seseorang terhadap siapa yang kepadanya ia tunduk. Rasa itu lahir akibat adanya keyakinan dalam diri yang beribadah bahwa objek yang kepadanya ditunjukkan ibadah itu memiliki kekuasaan yang tidak dapat terjangkau hakikatnya. Menyembah kepada Tuhan dalam arti luas juga memiliki cakupan luas, secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung adalah dengan cara menyembah hablum minallah, dan secara tidak langsung adalah dengan membina hablum minannas sesuai dengan perintah Tuhan. Doktrin ibadah tidak boleh dipahami secara dangkal, di mana beberapa orang menafsirkan ibadah itu hanya sebagai ibadah mahdhah atau hanya mengenai aspek ritual seperti doa, puasa, dan haji. Padahal ibadah dalam arti luas juga harus dipahami sebagai segala sesuatu yang menyenangkan dan disukai oleh Tuhan dalam bentuk perbuatan dan ucapan merupakan termasuk ibadah. Matan hadis ibadah dan dzikir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu dhahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wan na'imil muqimi faqala wa madaka faqalu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa tasaddaquna wala natasaddaqu wa ya'tikuna wala na'tiku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afala u'allimukum syai'an tudhkiruna bihi ma sabaqakum wa tasbiquna bihi ma ba'dakum wala yakuna ahadun afdala minkum illa ma sana'a misla ma sana'tum. Faqalu bala ya Rasulullah. Faqala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli sholatin salasan wa salasina marratan. Faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu sami'a ikhwanuna ahlul amwali bima fa'alna faqalu mislahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya sahabat-sahabat muhajirin yang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, orang-orang yang kaya mendapatkan derajat yang luhur dan kenikmatan yang abadi. Beliau bertanya, kenapa demikian? Mereka menjawab, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, mereka bersedekah tapi kami tidak bisa bersedekah, dan mereka memerdekakan budak tapi kami tidak bisa memerdekakannya. Kemudian beliau bersabda, bolehkah aku memberitahukan kepada kamu tentang sesuatu yang dapat mengajar mereka, dan kamu akan berada pada barisan terdepan bagi orang-orang sesudahmu, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama daripada kamu kecuali orang yang melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Mereka menjawab, boleh, hai Rasulullah. Beliau menjawab, yaitu kalian membaca tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, dan tahmid, alhamdulillah, setelah selesai sholat. Masing-masing dibaca 30 kali. Kemudian datanglah kembali sahabat-sahabat muhajirin yang miskin itu kepada Rasulullah SAW dan berkata, saudara-saudara kami yang kaya itu mendengar apa yang kami lakukan. Kemudian mereka melakukan seperti apa yang kami lakukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, itulah karunia Allah yang diberikan kepadanya kepada siapa yang ia kehendaki. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Syarah hadis. Pengajaran Rasulullah yang diberikan kepada para sahabat setelah ada pertanyaan atau permintaan dari sahabat. Ilmu akan lebih terasa bermanfaat ketika yang diberi sangat memerlukannya. Para sahabat
sangat memperhatikan amal soleh dan pahala yang diperolehnya. Mereka berbalap kebaikan, fastabiqul khairat. Mereka iri ketika orang lain bisa beramal baik atau dapat meraih pahala yang besar, sementara dirinya tidak dapat melakukannya. Di dalam kebaikan diperbolehkan dalam Islam untuk memotivasi beramal yang lebih sehat. Suatu amalan luar biasa nilainya yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat, yaitu pahalanya sama dengan sedekahnya orang kaya membalap orang-orang yang sesudahnya, dan lebih utama kecuali dengan sama pembacanya. Amal itu adalah setiap selesai sholat wajib membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, tahmid alhamdulillah 33 kali, dan takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kondisi seorang dalam beribadah dan zikir dilihat dari miskin dan kaya, kaya dan berzikir, kaya tidak berzikir, miskin dan berzikir, miskin tidak berzikir. Hikmah: guru sebagai motivator hendaknya mampu memberi motivasi murid dalam pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran. Semangat para sahabat dalam mencari ilmu dan perhatiannya dalam beramal kebajikan. Materi pelajaran yang diberikan Rasulullah SAW adalah zikir setelah sholat wajib. Hadilah zikir bernilai sama dengan pahalanya sedekahnya orang-orang kaya. Kesimpulan: hadis menjelaskan tentang ibadah dan zikir yang menjadi perselisihan bagi sahabat Muhajirin yang tidak memiliki harta dengan sahabat Ansor yang memiliki banyak harta. Merasa cemburu dalam memperoleh pahala dan merasa pahala yang diperolehnya sedikit. Karena sahabat Ansor memiliki banyak kesempatan memperoleh pahala dengan kekayaan yang dimilikinya berupa sedekah. Walaupun sama-sama melakukan ibadah sholat, puasa, zikir, dan haji, sahabat Muhajirin mungkin pahala yang diperolehnya lebih banyak. Dalam hal kebaikan diperbolehkan untuk saling berlomba-lomba dalam melaksanakannya. Maka Nabi SAW memberikan sebuah amalan bagi sahabat Muhajirin yang pahalanya bisa menyamai bahkan lebih utama daripada sedekah yang dilakukan sahabat Ansor, yakni zikir setelah sholat wajib, membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali. Namun pada akhirnya sahabat Ansor melakukan zikir yang dilakukan sahabat Muhajirin, dan Rasulullah SAW bersabda, itulah karunia Allah yang diberikan kepadanya kepada siapa yang ia kehendaki. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.